Varanasi, salah satu kota tertua di dunia, berdiri di tepian Sungai Gangga. Bagi umat Hindu, sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan jalan menuju keabadian. Setiap hari, ribuan peziarah datang untuk mandi, berdoa, dan mengantarkan arwah orang yang mereka cintai ke peristirahatan terakhir. Di tengah hiruk-pikuk doa dan tangisan, ada sosok-sosok asing yang hidup di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Mereka berjalan dengan tubuh berlumur abu, rambut gimbal, mata merah menatap hampa. Mereka bukan pendeta biasa, bukan pula pengemis jalanan. Mereka adalah Aghori, sebuah ordo asketis yang menjadikan kematian sebagai guru, abu jenazah sebagai pakaian, dan kuburan sebagai rumah. Bagi kebanyakan orang India sendiri, Aghori adalah simbol ketakutan. Mereka dikaitkan dengan kanibalisme, dengan ritual gelap, dengan segala yang tabu. Namun bagi para pengikutnya, jalan Aghori justru adalah jalan menuju pencerahan, jalan yang menolak semua batas, suci dan najis, terang dan gelap, hidup dan mati. Malam dan siang di Varanasi selalu ditemani nyala api kremasi yang tak pernah padam. Disitulah para Aghori bermeditasi, mencari kesadaran tertinggi di antara abu manusia. Apa yang bagi dunia tampak sebagai kengerian, bagi mereka adalah pintu menuju kebebasan. Asal-usul Aghori tidak bisa dipisahkan dari tradisi Saivisme, salah satu aliran besar dalam Hindu yang memuja Dewa Siwa sebagai penguasa kematian, waktu, dan transformasi. Dalam ikonografinya, Siwa digambarkan duduk di puncak Himalaya, bertubuh abu, berkalung tengkorak, dan berteman dengan roh-roh hutan. Siwa bukan hanya dewa pencipta dan penghancur, tetapi juga simbol dari kontradiksi. Ia suci sekaligus liar. Ia penuh kasih, namun juga menakutkan. Dari gambaran itulah, para Aghori menarik inspirasi. Mereka percaya bahwa untuk mencapai kesadaran tertinggi atau moksa, manusia harus melepaskan semua keterikatan. Tidak hanya keterikatan pada harta dan keluarga, tetapi juga keterikatan pada rasa takut, jijik, dan batasan yang diciptakan masyarakat. Akar historis Aghori sering ditelusuri pada ordo kuno yang disebut Kapalika. Kata ini berarti pembawa tengkorak. Para Kapalika hidup dengan membawa tengkorak manusia sebagai simbol bahwa mereka telah mengalahkan rasa takut akan kematian. Kapalika dianggap sebagai pendahulu Aghori modern yang mewarisi praktik dan filosofi ekstrim mereka. Bagi Aghori, dunia ini adalah ilusi, atau dalam istilah Hindu, maya. Apa yang kita sebut baik dan buruk, suci dan najis, hanyalah label yang menipu manusia. Semua hal, bahkan yang paling menjijikkan, adalah bagian dari Siwa, bagian dari kesatuan kosmik. Karena itu, Aghori memilih jalan yang menembus tabu. Mereka menyentuh jenazah, minum dari tengkorak, hidup di kuburan, dan memeluk kematian. Karena disitulah mereka menemukan kehadiran Tuhan. Filosofi mereka disebut Advaita atau non-dualitas. Tidak ada dua hal yang benar-benar terpisah. Hidup dan mati, terang dan gelap, suci dan kotor, semuanya adalah satu. Hanya dengan menyadari kesatuan itu, manusia bisa terbebas dari siklus kelahiran dan kematian yang tak berujung. Bagi kebanyakan orang, jalan Aghori tampak seperti kegilaan. Namun bagi mereka, kegilaan itu adalah kebebasan sejati. Sebab hanya dengan melampaui batas paling ekstrim, seseorang bisa mencapai kebenaran mutlak. Jika ada tempat yang paling identik dengan Aghori, maka itulah Ghat kremasi di tepi Sungai Gangga. Yang paling terkenal adalah Manikarnika Ghat di Varanasi, kota yang oleh umat Hindu diyakini sebagai gerbang menuju moksa atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Di sini, api pembakaran jenazah tidak pernah padam. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan tubuh dibawa oleh keluarga, diselimuti kain suci, lalu diletakkan di atas tumpukan kayu cendana.
Api yang membara dipercaya sebagai jalan terakhir agar jiwa terbebas. Namun bagi para Agori, Gat bukan sekedar tempat kematian. Ia adalah rumah sekaligus ruang belajar. Di antara tangisan keluarga, suara doa, dan bau kayu terbakar, mereka duduk bermeditasi. Tubuh mereka berlumur abu mayat, simbol bahwa mereka telah menanggalkan rasa jijik, bahwa tubuh hanyalah debu yang suatu hari akan kembali ke tanah. Abu itu bukan sekedar hiasan. Dalam pandangan Agori, abu jenazah adalah suci. Ia adalah simbol fana, pengingat bahwa semua manusia, baik raja maupun pengemis, akan berakhir sama, yaitu menjadi abu. Dengan mengoleskan abu ke tubuh, Agori menyatakan kesetaraan mutlak antara semua manusia. Mereka juga menggunakan kapala, tengkorak manusia yang dijadikan mangkuk. Bagi orang biasa, itu tampak menakutkan. Namun bagi Agori, kapala adalah cawan kebijaksanaan. Ia dipakai untuk minum air gangga, untuk makan, bahkan dalam ritual pemujaan. Dengan itu, mereka menegaskan bahwa kematian bukan musuh, melainkan sahabat. Kehidupan Agori di Gat juga syarat dengan meditasi malam. Saat kebanyakan orang menjauh karena takut roh atau hantu, para Agori justru duduk diam di tengah tumpukan kayu sisa kremasi. Mereka bermeditasi di atas tubuh mayat atau di sekitar api yang baru padam. Apa yang kita lihat sebagai kengerian, bagi mereka adalah latihan spiritual. Dengan menghadapi kematian secara langsung setiap hari, mereka membongkar lapisan terdalam rasa takut manusia. Sebab, dalam pandangan Agori, siapapun yang bisa menatap kematian tanpa gentar, dialah yang telah menemukan kehidupan sejati. Dari sekian banyak kisah tentang Agori, bagian yang paling sering membuat dunia terkejut adalah ritual mereka. Bagi banyak orang, praktik ini adalah sisi tergelap dari Agori. Namun, untuk memahami mereka, kita harus melepaskan kacamata sensasional dan melihat makna di balik tindakan. Salah satu ritual yang paling sering disebut adalah nekrofagi ritual, atau memakan potongan kecil daging manusia dari jenazah yang hanyut di Sungai Gangga, atau yang tersisa dari upacara kremasi. Praktik ini tidak dilakukan setiap hari dan bukan pula bagian dari pola makan. Ia hanyalah sebuah simbol, sebuah latihan ekstrim untuk melampaui rasa jijik dan tabu. Bagi Agori, tidak ada yang najis, tidak ada yang terlarang, sebab semua adalah bagian dari siwa. Dengan memakan sesuatu yang dianggap paling menjijikkan, mereka membuktikan bahwa batasan itu hanyalah konstruksi manusia. Selain itu, Agori juga dikenal menggunakan kepala atau mangkuk tengkorak manusia dalam ritual mereka. Dari kepala itu, mereka bisa meminum air gangga, meminum ramuan, bahkan alkohol. Alkohol dan ganja kadang dipakai bukan untuk kesenangan, melainkan untuk membantu pikiran memasuki kondisi transendensi, membuka lapisan kesadaran yang lebih dalam. Banyak juga ritual mereka yang dilakukan pada malam hari, khususnya saat Amavasya atau malam bulan baru. Pada waktu itu, mereka bermeditasi di kuburan, mengelilingi api kecil, mengucapkan mantra, atau duduk diam di atas tubuh mayat. Semua itu dimaksudkan untuk menghapus rasa takut akan kegelapan, roh, bahkan kematian itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat, tidak semua kisah seram yang beredar benar adanya. Antropolog yang meneliti Agori menekankan bahwa banyak cerita populer, terutama yang menuduh mereka sebagai kanibal pemuja setan, sebenarnya adalah hasil sensasionalisme media. Dalam kenyataannya, sebagian besar Agori hidup sederhana, bermeditasi, menjalankan puasa panjang, dan hanya sesekali melakukan ritual ekstrim sebagai bagian dari latihan spiritual. Ritual-ritual ini bukan sekadar uji nyali. Mereka adalah cara untuk meruntuhkan dinding ilusi, bahwa tubuh itu abadi, bahwa kematian itu mengerikan, bahwa ada sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Bagi Agori, dengan menghancurkan semua ilusi itu, manusia bisa melihat kebenaran sejati, bahwa tidak ada yang terpisah dari Tuhan. Bagi banyak orang, Agori dikenal hanya dari sisi kelam, ritual kematian, tengkorak, dan abu mayat.
Tetapi ada sisi lain yang jarang disorot media, sisi yang justru penuh welas asih. Di kota Varanasi, beberapa agori mendirikan ashram dan klinik lepra. Mereka membuka pintu bagi orang-orang yang paling dikucilkan masyarakat, penderita lepra, pengemis, orang sakit, bahkan mereka yang dianggap najis dan ditolak keluarga. Di tempat lain, orang-orang ini dijauhi, tetapi bagi agori, menyentuh mereka justru adalah jalan spiritual. Seorang antropolog bernama Ron Barrett dalam bukunya Agor Medicine mencatat bagaimana agori memadukan pengobatan tradisional Ayurveda, doa, dan ritual untuk merawat pasien. Mereka menggunakan ramuan herbal, minyak, dan mantra, tetapi yang terpenting adalah sikap tanpa rasa jijik. Agori percaya, dengan menyentuh yang dianggap kotor, mereka menghancurkan ilusi kemurnian tubuh. Ada kisah pasien lepra yang datang dengan tubuh penuh luka, ditolak oleh rumah sakit, bahkan oleh keluarganya sendiri. Di klinik agori, ia diterima. Seorang agori menyentuh lukanya, membersihkan dengan air gangga, memberi ramuan herbal, lalu menenangkannya dengan mantra. Bagi pasien itu, lebih dari obat, yang menyembuhkan adalah rasa diterima sebagai manusia. Bagi agori, pelayanan ini bukan sekadar amal, tetapi latihan spiritual. Mereka melihat siwa hadir dalam setiap orang, bahkan yang paling sakit dan hina sekalipun. Dengan merawat mereka, agori tidak hanya membantu manusia, tetapi juga memuja Tuhan yang hidup dalam diri semua makhluk. Disinilah paradoks agori tampak jelas. Di satu sisi, mereka duduk di kuburan dan melakukan ritual yang menakutkan. Di sisi lain, mereka menjadi penolong bagi yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak disentuh masyarakat. Agori adalah wajah ganda, kegelapan yang mengandung cahaya, horor yang menyimpan kasih. Meski telah berabad-abad bertahan, keberadaan agori di dunia modern masih penuh kontroversi. Bagi banyak masyarakat Hindu arus utama, agori adalah sosok yang menakutkan. Mereka dianggap tidak murni, bahkan dilarang masuk ke kuil-kuil tertentu. Banyak orang memilih menjauh bila melihat sosok berlumur abu, rambut gimbal, dan mata menyala merah. Di sisi lain, dunia internasional justru memandang agori dengan rasa penasaran bercampur ngeri. Media sering melabeli mereka sebagai sekte kanibal India, memotret sisi ekstrim mereka tanpa melihat latar belakang filosofis yang mendalam. Tayangan dokumenter sensasional seringkali menampilkan agori sebagai sosok mistis, pemuja kegelapan, padahal praktik nekrofagi ritual yang sering diceritakan sebenarnya sangat jarang terjadi. Para antropolog yang meneliti mereka menegaskan bahwa agori bukanlah sekedar tontonan eksotis. Mereka adalah bagian dari tradisi panjang India yang mencoba meruntuhkan dualitas antara yang suci dan najis, hidup dan mati, murni dan kotor. Dalam pandangan agori, bahkan hal yang dianggap paling hina adalah wujud dari ilahi. Namun, zaman modern membawa tantangan baru. Di satu sisi, beberapa agori mulai terbuka, bahkan tampil dalam festival keagamaan atau berbicara di media. Mereka mencoba menjelaskan filosofi mereka, membela diri dari tuduhan kanibalisme, dan menunjukkan sisi sosial sebagai penyembuh serta pelindung kaum terpinggirkan. Di sisi lain, sebagian agori memilih tetap menyepi, menolak sorotan kamera, karena bagi mereka, dunia modern penuh dengan kebisingan dan gangguan. Jalan agori adalah jalan sunyi, jalan melawan arus, yang sulit dipahami masyarakat luar. Maka, agori menjadi simbol ganda. Bagi sebagian orang, mereka adalah momok. Bagi sebagian lain, mereka adalah guru yang menyingkap ilusi hidup. Mereka membuat kita bertanya, benarkah ada hal yang benar-benar najis? Atau justru najis dan suci hanyalah tembok buatan pikiran kita sendiri? Di tepi sungai Gangga, kehidupan dan kematian berjalan berdampingan. Doa dan tangisan bercampur dengan nyala api yang tak pernah padam. Di tengah semua itu, agori memilih jalan yang berbeda. Jalan yang menantang batasan, menolak rasa takut, dan memeluk apa yang paling dihindari manusia.
Bagi dunia luar, mereka adalah misteri, ditakuti, dicibir, bahkan dianggap gila. Namun bagi diri mereka sendiri, Agori adalah pencari kebenaran, menembus ilusi demi menyatu dengan Sang Ilahi. Mereka mengajarkan bahwa kematian bukan akhir, bahwa abu bukan kotoran, dan bahwa segala sesuatu, bahkan yang paling hina, adalah bagian dari kesatuan kosmik. Agori adalah cermin yang memaksa kita untuk menatap sisi terdalam dari diri kita sendiri, rasa takut, rasa jijik, dan keterikatan yang kita anggap mutlak. Dan dalam tatapan itu, kita menemukan kenyataan pahit sekaligus indah, bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu koin yang sama. Maka, di balik abu dan api tersembunyi pelajaran, bahwa untuk memahami cahaya, kita harus berani menatap kegelapan. Inilah Agori, sekte yang menyingkap batas manusia, menakutkan bagi sebagian, mencerahkan bagi yang lain, dan abadi sebagai misteri.